selamat berjumpa mahasiswa semua. Apa kabar? Oke, perkenalkan nama saya Selvi Sentia. Saya dosen Administrasi Pemerintahan Universitas Padjadjaran. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tutorial bagaimana pemrosesan surat keluar. Oke, sebelum kita lihat bagaimana tutorial pemrosesan surat keluar di sebuah instansi pemerintahan, saya akan menjelaskan dulu apa sih surat keluar itu. Surat keluar itu adalah surat yang dibuat atau yang dikirimkan oleh suatu instansi kepada pihak lain, baik perorangan, kelompok, organisasi, lembaga, ataupun instansi pemerintahan. Nah, tujuan dari dibuatnya surat keluar yaitu yang pertama itu merupakan jawaban dari adanya surat yang diterima. Artinya, sebuah instansi pemerintah itu menerima surat dari luar, mau itu dari instansi, mau itu dari organisasi. Nah, dari surat yang diterima itu makanya harus dibuat surat keluar. Untuk apa? Untuk memberikan jawaban dari surat masuk tersebut yang ada di instansi pemerintahan. Kemudian yang kedua itu memberikan informasi. Contoh, apabila di sebuah instansi atau organisasi itu akan mengadakan sebuah rapat. Nah, maka dari itu sebuah instansi ataupun organisasi itu perlu membuat surat keluar, yaitu membuat surat undangan. Untuk apa? Untuk memberitahukan bahwa sebuah organisasi atau instansi pemerintah itu perlu mengadakan sebuah rapat. Kemudian yang ketiga itu merupakan kebutuhan yang tadi sudah dijelaskan, hampir sama dengan memberikan informasi, karena kebutuhan sebuah organisasi ataupun instansi pemerintah itu membutuhkan merupakan kebutuhan tadi undangan, yaitu untuk mengadakan sebuah rapat. Nah, itu merupakan tujuan dari kenapa surat keluar itu dibuat. Kemudian nanti kita akan melihat bagaimana sih tutorial proses pembuatan surat keluar di Desa Cileles. Nah, kebetulan saya ini sedang berada di Desa Cileles. Nah, nanti akan dibantu oleh teman-teman mahasiswa yang ada di administrasi pemerintahan bagaimana cara pemrosesan surat keluar yang ada di Desa Cileles. Demikian pengantar dari saya, kita nanti akan lihat cuplikannya bagaimana cara proses suratnya. Oke teman-teman semua, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat surat keluar menggunakan aplikasi e-office. Nah, jadi pertama itu teman-teman masuk dulu ke website yaitu eoffice.desa.sumedang.co.id. Nah, setelah itu nanti ada tampilan harus memasukkan username dengan password. Nah, untuk username ini, jadi setiap perangkat desa itu memiliki username masing-masing. Jadi username ini memakai nick KTP masing-masing perangkat desa. Nah, kemudian kita masukkan dulu ya nicknya. Setelah itu kita masukkan password. Nah, setelah itu kita centang captcha, kemudian kita klik yang login. Oke. Kita tunggu nanti akan ada tampilan beranda dari e-office itu sendiri. Nah, kita bisa lihat ya di tampilannya, ada di dashboard itu ada kependudukan, desa cantik simpati, kemudian sakit desa, tata naskah surat dan lain-lain. Jadi pada kesempatan ini dalam pembuatan surat keluar itu dalam e-office itu ada dua. Yang pertama itu ada surat keluar antar dinas, dan yang kedua ada juga surat keluar yang dibuat untuk pengajuan dari masyarakat. Nah, kali ini kita akan bahas dulu tentang bagaimana sih cara membuat surat keluar antar dinas. Nah, pertamanya itu kita klik dulu yang tata naskah surat. Nah, setelah itu kita klik yang surat keluar. Setelah itu kita klik yang di surat keluar. Nah, oke, ini ya tampilan dari surat keluar. Ada beberapa macam surat yang sudah dibuat. Nah, kita klik tambah surat. Nah, jadi di klik tambah surat itu nanti akan muncul bahwa kita itu akan membuat surat apa. Nah, ini ya ada surat perintah tugas, nota dinas, surat undangan, surat sederhana, surat edaran, kemudian surat keterangan. Jadi ini itu adalah macam-macam surat yang keluar yang akan dibuat. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat surat keluar, yaitu surat undangan. Kita klik yang buat surat. Oke.
Kita tunggu. Oke, nah ini ya tampilan dari tadi surat keluar undangan. Jadi kita itu harus memasukkan dulu isian dari form surat tersebut. Pertama kita isikan nomor surat. Nah, jadi nomor surat itu didapatkan dari tata usaha gitu, bidang tata usaha, sub tata usaha. Kita nggak sembarang menuliskan nomor surat gitu. Nah, ini kita contohkan ya 009/140 Desa 2011. Jadi artinya di sini bahwa nomor surat itu adalah nomor di mana surat itu dibuat gitu. Nah, jadi untuk nomor surat itu dimintakan ke tata usaha. Kemudian perihal itu disesuaikan dengan perihal itu ya, atau sering disebut juga dengan judul surat. Jadi perihalnya ini kan tentang undangan, kita masukkan aja undangan. Kemudian lampiran. Nah, lampiran jadi disesuaikan apabila surat keluar yang akan kita buat itu ada lampiran, contoh satu dokumen, maka kita tuliskan aja satu dokumen. Kalau tidak kita strip aja. Kemudian sifat. Nah, karena ini surat undangan, jadi kita pilih aja sifatnya biasa, karena surat undangan ini sifatnya enggak bersifat penting atau urgent atau rahasia gitu. Jadi kita pilih aja sifatnya yang biasa. Nah, setelah itu di jenis penerimaan, karena saya akan mencontohkan surat itu untuk BPD, jadi kita pilih yang non SKPD. Nah, nama penerimanya kita masukkan ketua BPD gitu. Kemudian alamat penerima di tempat aja. Nah ya, kemudian dalam badan surat penerima kita isikan untuk siapa sih surat yang kita buat itu ditunjukkan. Nah, saya isikan ya ketua BPD dan anggota, kemudian tempat penerima di tempat aja. Nah, ini paragraf pembuka. Paragraf pembuka boleh dengan assalamualaikum, boleh juga dengan hormat. Nah, saya contohkan ini dengan paragraf pembuka assalamualaikum saja. Kemudian di sini juga dituliskan isi dari maksud pembuatan undangan itu. Nah, di sini saya mencontohkan bagaimana sih menindaklanjuti hasil sosialisasi. Artinya ini dibuat undangannya itu untuk sosialisasi dengan BPD dan anggotanya gitu. Nanti langsung aja ya ke hari. Nah, hari ini diisikan kapan sih rapat tersebut atau sosialisasi tersebut akan dilaksanakan. Oke, kita isikan harinya hari apa, kemudian tanggal berapa. Oke, kemudian waktunya jam berapa, kita ketik ya. Kita ketik jam berapa akan dilaksanakan rapat tersebut. Kemudian tempat. Nah, kita masukkan tempat dan acara. Jadi untuk setiap isian-isian ini itu wajib diisi ya, karena ada tandanya itu bintang merah. Nah, itu tandanya bahwa poin-poin tersebut itu wajib diisi gitu. Kemudian paragraf penutup. Nah, layaknya surat-surat yang lain, kita ketikkan aja paragraf penutupnya gitu. Mau apa? Di sini saya masukkan demikian surat ini dibuat atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih, kayak seperti itu. Nah, setelah selesai mengisikan form di atas tadi, dimulai salam pembukanya apa, isinya apa, harinya apa, tempatnya apa. Kemudian kita di situ kita lihat ada berkas lampiran. Nah, kalau ada lampiran itu bisa disertakan, kalau tidak kita lewati aja teman-teman. Jadi nanti setelah beres kita melakukan entitas surat. Jadi ada pemeriksaan dalam pembuatan surat keluar tersebut. Nah, kita tunjukkan
kepada siapa yang memeriksa. Nah, di sini ya kepala desa. Kemudian setelah disetujui, nanti surat tersebut itu akan ditandatangani. Nah, tembusan itu apabila diperlukan, jadi kita bisa lewati saja. Kemudian kita klik yang simpan surat. Oke. Nah, setelah itu kita klik yang list surat keluar, nanti akan tampil ya form surat keluar yang kita buat tadi. Nah, terlihat ya ada detail upload surat. Kemudian nah, ini kan menunggu penomoran surat. Nah, kita klik aja yang detail surat. Nah, ini ya tampilan surat yang akan kita buat gitu. Jadi sudah ada di aplikasi ini, nunggu persetujuan dari kepala desa untuk ditandatangani. Nah, ini adalah format suratnya ya, bisa dilihat gitu. Nah, setelah itu kita bisa download surat tersebut. Oke. Nah, ya. Nah, ini yang sudah ditandatangani ya oleh kepala desa, sudah disetujui. Jadi ini sudah bisa didistribusikan kepada si penerima gitu. Nah, itu teman-teman untuk pembuatan surat keluar antar dinas. Oke, kita langsung aja yang kedua, yaitu pembuatan surat untuk surat keluar yang diajukan oleh oleh masyarakat. Oke, kita klik yang kependudukan, kemudian surat desa, kemudian list surat desa. Oke, nah setelah itu kita bisa lihat ini adalah macam-macam surat yang sudah dibuat dan ada yang sudah disetujui atau menunggu penomoran ya. Nah, sementara itu kita mencontohkan bagaimana cara membuat surat keluar yang diajukan oleh masyarakat. Nah, kita bisa lihat ya, ini adalah macam-macam surat yang diajukan oleh masyarakat. Ada surat pengantar catatan kepolisian, ada surat keterangan domisili, kemudian ada surat keterangan usaha, ada surat keterangan tidak mampu, surat keterangan belum menikah, surat keterangan usaha. Oke, nah di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara membuat surat keluar yang ada di aplikasi e-office, yaitu surat keterangan usaha. Kita klik ya, pilih surat. Nah, sama halnya dengan tadi pembuatan surat keluar antar dinas. Di sini juga dalam pembuatan surat yang diajukan masyarakat itu harus mengisi form isian dari pembuatan surat baru. Yang pertama sama juga diisikan nomor surat. Ya, jadi setiap surat yang dibuat, mau itu antar dinas ataupun yang diajukan ke masyarakat, itu tetap harus ada nomor surat. Kemudian perihal, ini karena kita contohkan ya surat keterangan usaha perihalnya. Nah, ini ada identitas penerima, artinya yang mengajukannya itu kan masyarakat. Jadi ini diajukan nomor induk kependudukan atau disebut dengan NIK KTP dari si masyarakat yang mengajukan gitu. Oke, nah terus kita klik yang cari, nanti otomatis apabila kita memasukkan nomor NIK KTP dari si pemohon atau masyarakat akan muncul langsung nomor KTP, tempat tanggal lahir, agama, status perkawinan, nama lengkap, jenis kelamin, pekerjaan, kemudian alamat. Itu secara otomatis akan muncul di aplikasi tersebut gitu, tanpa kita memasukkan secara manual gitu teman-teman. Oke, selanjutnya nama usaha. Nah, jadi diisikan usahanya apa sih yang diajukan oleh si masyarakat tersebut gitu. Nah, ini ada biro jasa ya, saya masukkan aja biro jasa, kemudian alamat usahanya sesuai dengan domisili atau tempat tinggal di si pengajuan, kemudian peruntukannya. Nah, ini ya karena si pemohon itu untuk membuat surat keterangan usaha itu untuk pengajuan pinjaman di bank, jadi saya masukkan persyaratan ke bank BRI. Nah, setelah itu ke entitas surat sama memerlukan persetujuan atau pendandatanganan dari si kepala desa. Jadi kita klik aja yang isikan yang kepala desa. Nah, setelah selesai kita simpen surat tersebut, kita klik. Oke,
Oke, setelah itu setelah itu kita klik yang kita cari yang kependudukan, kemudian klik yang surat dinas untuk melihat tadi surat yang sudah kita isikan formnya. Kita klik surat. Nah, di situ kan akan terlihat ya surat kita itu udah sampai mana, ada menunggu penomoran. Kalau yang sudah ditandatangani atau diberi penomoran, kita bisa lihat ya surat tersebut, membuka surat tersebut dengan mendownload surat. Nah, ini adalah tampilan dari surat yang sudah kita isikan tadi di aplikasi e-office, dan ini suratnya sudah selesai, sudah ditandatangani oleh kepala desa juga, dan surat ini sudah bisa didistribusikan kepada pemohon atau masyarakat. Ya, oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana sih cara membuat surat keluar yang ada di e-office, baik itu surat antar dinas maupun surat yang diajukan masyarakat. Demikian, sampai jumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman mahasiswa semua, itu cuplikan dari bagaimana sih pemrosesan surat keluar atau yang dibuat oleh instansi pemerintah. Nah, tadi teman-teman dari administrasi pemerintahan sudah memberikan atau mendemonstrasikan bagaimana cara membuat surat keluar yang dibuat Desa Cileles. Nah, tadi surat keluarnya itu berupa surat dinas dan surat permintaan dari masyarakat. Mungkin itu saja dari saya dan teman-teman mahasiswa administrasi pemerintahan. Mudah-mudahan video yang kita buat atau kita sajikan untuk teman-teman itu bermanfaat dan bisa menambah wawasan dan ilmunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.